Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فيا أيها الحاضرون ويا أيها المسلمون أوصي نفسي بتقوى الله وطاعته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا في الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول محمد صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق الله رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan yang kedua ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam tidak akan bisa tergantikan oleh dunia dan seisinya. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau mendapatkan dunia, maka ingat dunia itu hanya setetes air. Kalaupun seandainya engkau tidak mendapatkannya, maka jangan bersedih, karena dia hanya setetes air. Jangan bangga dengan dunia yang kita punya hari ini. Kalau ketika kita diberikan Allah dunia, tapi tidak mempunyai iman dan Islam, maka itu semua akan menjadi sirna, hampa, tak bermakna. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Sayyidul Syuhur, Allah masih memilih kita sebagai orang-orang yang beriman. Hari Jumat adalah hari raya kaum muslimin. Hari Jumat adalah hari raya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hari Jumat Allah tetapkan sebagai hari kebangkitan atau hari kiamat. Ma'asyiral muslim, jamaah yang dimuliakan Allah. Orang yang beruntung bukanlah orang yang diberikan Allah kekayaan harta dan jabatan. Orang yang bahagia bukanlah orang yang diberikan Allah dunia dan seisinya. Tapi orang yang beruntung dan orang yang bahagia adalah orang yang senantiasa menghabiskan waktu hidupnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'minu ila ya'budullaha mukhlishin lahu din. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu khatib berpesan untuk diri khatib sendiri dan terkhusus untuk kita semua. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang beriman harusnya dia bertakwa. Orang yang bertakwa harusnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara muslim jamaah yang dimuliakan Allah, 2 Ramadan telah kita jalani. 1 Ramadan telah berlalu. Maka ada nilai-nilai positif, ada nilai-nilai ihtisab, ada nilai-nilai kebaikan dari 1 hari Ramadan yang telah kita lalui. Menjadi pertanyaannya hari ini, waktu 1 Ramadan yang telah kita lalui, berapa banyak telah kita habiskan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? 1 Ramadan yang telah berlalu, berapa banyak kita sujudkan kepala kita di hadapan Allah? Berapa banyak kita habiskan waktu mata kita untuk memandang Al-Quran? 1 Ramadan yang telah berlalu, berapa banyak kita bangun di tengah malam menangis, merintih,
sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan, bahkan sampai 30 Ramadan. Kalau tidak ada anisan di hadapannya, kalau tidak ada sujud di tengah malam di hadapannya, maka kita bukan dikatakan kategori orang-orang yang la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa menjadikan setiap hari yang berlalu menjadi hari yang terbaik dalam hidupnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Man kana yawmuhu khairan min unsihi wa huwa rabi, wa man kana yawmuhu mis'an amsihi wa huwa raqun, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi wa huwa raqun." Barang siapa hari ini atau sekarang lebih baik dari hari yang kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa hari ini atau sekarang lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa hari ini atau sekarang lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat dan orang yang celaka. Masyaallah muslim, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pesan kepada kita. Seakan-akan Nabi mengatakan orang muslim, orang yang beriman atau orang yang berpuasa harusnya jangan menyia-nyiakan waktu di dalam hidupnya. Jangan menyia-nyiakan waktu Ramadan yang datang kepadanya. Jangan pernah kita menghabiskan waktu percuma dan sia-sia di bulan Ramadan ini, terkecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rugi adalah orang yang tidak pernah beramal saleh. Orang yang paling rugi adalah diberikan waktu hidup, diberikan harta, pangkat, jabatan, tapi tidak dia gunakan hartanya untuk menolong agama Allah, tapi tidak digunakan jabatannya, pangkatnya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia gunakan hartanya untuk membantu agama Allah. Orang yang paling rugi, dia pernah hidup tapi dia tidak pernah sujud kepada Allah. Orang yang paling rugi, dia pernah hidup tapi dia tidak pernah membaca Al-Quran. Orang yang paling rugi, dia pernah hidup tapi dia tidak pernah menangis karena dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslim, jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas ibadah salat kita. Orang yang berpuasa tapi tidak salat, maka ibaratkan air tanpa ikan. Orang yang berpuasa tapi tidak salat, maka ibaratkan orang yang tidak mempunyai kepala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam tubuh kita ada anggota badan yang paling mulia, namanya kepala. Kalau kepala ini diinjak-injak, maka tentu kita akan tersakiti. Kalau kepala ini dipukul, ditendang, dijina dan lain sebagainya, pasti kita akan marah. Kepala dalam tubuh kita, kepala di bagian anggota tubuh kita, ibarat sholat dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa tapi tidak sholat, maka gugur puasanya. Orang yang sholat tapi tidak puasa, maka gugur pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan Allah, berapa banyak orang yang muslim puasa tapi tidak sholat? Berapa banyak orang yang baru Islam sholat tapi tidak puasa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah sholat ini adalah perkara yang paling sakral? Bukankah sholat yang kita kerjakan adalah perkara ibadah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah mengatakan kalau sholat seseorang itu baik, benar, maka ibadah yang lain pun akan baik dan benar. Maka perbaiki sholat kita di bulan Ramadan ini. Keluarkan
kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslim, renungilah sebenarnya untuk apa hidup kita ini? Merupakan beribadah kepada Allah. Apa tujuan hidup kita? Sekadar yang bangun tengah malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, renungilah, renungi hari ini. Sebenarnya apa tujuan hidup kita ini? Merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtu minal jinni wal insi illa liya'budun. Tujuan hidup kita bukan untuk mencari harta. Tujuan hidup kita bukan untuk mencari pangkat jabatan yang tinggi. Tujuan hidup kita bukan mencari kesenangan dunia. Tujuan kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang Allah, kalau kita puasa Ramadan, tapi sholat kita abaikan, sholat kita tinggalkan, maka ingat perkataan Syekh Sulaiman Al-Mubarak, tarkus sala'a minal muta'ammilan asyarru inda Allah minal dhanni. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, dia tahu sholat itu wajib, dia dengar suara azan tapi dia lalaikan sholat, dia tunda-tunda sholat, asyarru inda Allah minal dhanni. Dia lebih buruk daripada seorang penzina, wa minal kadzdzab, dia lebih buruk daripada seorang pendusta, wa minal qatil, dia lebih buruk daripada seorang pembunuh. Ma'asyiral muslim, sadari, renungilah betapa sangat buruknya orang yang meninggalkan sholat lima waktu, betapa sangat jeleknya orang yang meninggalkan sholat lima waktu. Gara-gara dunia dia tinggalkan sholat, gara-gara pangkat jabatan, gara-gara usahanya, gara-gara jualnya, dia tinggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa Anda digaji sampai Anda meninggalkan sholat? Berapa Anda digaji sampai Anda meninggalkan sholat? Berapa jualan Anda? Berapa untuk Anda berjualan sampai Anda meninggalkan sholat? Ma'asyiral muslim, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada amal pokok dalam bulan Ramadan. Ada 3 amalan pokok di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Salah satu di antaranya adalah meningkatkan ibadah sholat. Ma'asyiral muslim, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan ini, maka perintah Allah yang paling utama adalah tingkatkan sholat. Keluarkan semua sholat-sholat sunat di bulan Ramadan ini. Karena tujuan dari puasa itu la'allakum tattaqun. Tidak ada yang lain hadirin. Ma'asyiral muslim, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan sholat lima waktu, orang yang sengaja meninggalkan sholat lima waktu, maka di dalam kubur nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangis darah, menetes penuh keringat, menetes air mata orang yang telah di dalam kubur, mengatakan kepada Allah, Rabbana aghfirna, ya Allah, kami telah melihat azab yang pedih karena meninggalkan sholat lima waktu. Wasami'na, mata kami, telinga kami telah mendengar cerita, pekikan, tangisan orang yang diazab karena meninggalkan sholat lima waktu. Wa absarna, ya Allah, farji'na, ya Allah, hidupkan kami kembali di dunia sejenak saja, sebentar saja, qarib, tapi waktu itu tidak dapat diulang kembali, masa itu tidak akan dapat diputar kembali, yang berlalu akan terus berlalu, waktu berganti, musim berubah, yang meninggalkan sholat akan diazab, yang melalaikan sholat akan diazab, yang menunda-nunda sholat pun akan diazab di dalam kubur. Maka hadirin yang Allah, sebelum waktu itu tiba kepada kita, sebelum masa itu datang kepada kita, maka berpikirlah, jangan sampai kita meninggalkan sholat, jangan sampai kita melalaikan sholat, apalagi sampai meremehkan sholat. Ma'asyiral muslim, jamaah sholat jamaah yang Allah. Amalan yang kedua, amalan pokok di bulan Ramadan yang harus kita tingkatkan adalah tilawatil Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan hadir kepada kita sebagai
ditanya, namanya Kaila. Kaila habis 30 juz waktu di FTI tahun 2019. Matanya buta jamaah. Seorang wanita masih kecil, masih SD, ditanya oleh seorang presenter, wahai Kaila, Anda mana yang kau pilih? Kalau diberikan Allah izin beribadah, kau bisa melihat dunia, mana yang kau pilih? Tetap buta atau melihat dunia? Kaila dengan mantap dalam hatinya mengatakan, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Kaila mengatakan, wahai ibu, aku tidak mau mataku ini terbuka. Biar saja mataku seperti ini, buka selamanya. Karena aku takut kalau Allah buka mataku. Kalau Allah buka mataku, kalau Allah buka mataku, aku melihat maksiat. Mataku ini bermaksiat, mataku melihat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Kaila. Matanya buta, tapi hafal 30 juz. Ada orang matanya bagus, matanya bening, bukan pernah berpenyakit, matanya tidak berpenyakit, tapi tidak mau melihat Al-Quran. Hanya sekedar melihat Al-Quran di bulan Ramadan, dia tidak punya waktu, tidak sempat. Coba lihat Kaila, buta matanya, tapi tidak ada hatinya, Pak. Seorang anak gadis 30 juz hafal, buta matanya, dengan mantap mengatakan, aku tidak mau mataku ini dibukakan oleh Allah. Aku takut mataku ini bermaksiat kepada Allah. Aku takut mataku ini melihat apa yang diharapkan oleh Allah. Coba renungi, berapa kali mata kita ini bermaksiat kepada Allah? Berapa kali mata kita ini melihat video-video porno? Berapa kali mata kita ini melihat gambar-gambar buruk di handphone kita? Yang dengan itu jamaah, karena itulah yang menghambat dakwah kita sampai kepada Allah. Karena itulah penyebab kita untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Siapa yang dekat kepada Al-Quran, maka Allah akan muliakan. Ada satu bulan yang Allah turunkan kepada Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, Syai'ul Syukur, bulan Al-Quran. Ada satu hari yang Allah turunkan kepada Al-Quran menjadi hari yang paling mulia, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Ada seorang manusia yang diturunkan kepada Allah Al-Quran kepadanya menjadi manusia yang paling mulia, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada malaikat yang diturunkan Allah kepadanya Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, Sayyidul Malaikat Jibril alaihissalam. Kalau kita ingin mulia di dunia dan akhirat, maka pesan saya, jangan jauh dari Al-Quran. Baca Al-Quran sebelum kita dibacakan Al-Quran. Kalau hari ini kita masih bisa sholat di depan imam, maka sholatlah sebelum jasad kita disolatkan di depan imam. Hadirin, kalau hari ini, kalau Ramadan ini masih sempat kita membaca Al-Quran, bacalah sebelum nanti jasad kita dibacakan Al-Quran oleh anak dan keluarga kita. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita sehingga kita mampu memaksimalkan Ramadan yang hanya tinggal 24 hari lagi. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ana bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ويا ايها المسلمون اوصي نفسي بتقوى الله وطاعته فلا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا يا الله في شهر رمضان والصحة والسلامة والإيمان ربي وربك الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ويعظكم ولذكر